Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Nurita Fona, peserta Latsar tahun 2024 angkatan 109 kelompok 1 dengan coach Bapak Suhanda SPMAP. Kali ini saya akan memaparkan isu terkait pelaksanaan tugas jabatan saya sebagai CPNS. Isu-isu ini akan dikaitkan dengan pelayanan publik dan proses sistem kerja yang tidak sesuai dengan manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan suatu hal yang wajib dicapai untuk dapat memenuhi upaya Smart ASN. Apa saja isu tersebut, bagaimana dampaknya, analisis isu dengan USG, dan solusi untuk mengatasinya akan saya jelaskan pada paparan berikut ini. Baik, terdapat 5 isu dalam instansi tempat saya bekerja. Yang pertama, kurangnya konsosialisasi hasil pengabdian masyarakat terhadap usaha sejenis, yaitu warung kopi, dengan hasil pengabdian Zero Waste Management in Coffee Shop. Kemudian yang kedua, belum optimalnya hasil evaluasi hasil belajar mahasiswa dari kegiatan MBKM pada prodi sarjana akuntansi. Ketiga, kurangnya minat dosen untuk melanjutkan S3 ke luar negeri. Keempat, belum tersedianya modul yang berisi kasus-kasus untuk mata kuliah auditing sejak prodi sarjana akuntansi. Dan yang kelima, pelanggaran integritas dalam penilaian snack atau konsumsi oleh mahasiswa pada kegiatan akademik seperti seminar dan proposal dan sidang uji skripsi. Berikut merupakan tabel analisis situasi, di mana dicantumkan isu dengan kondisi saat ini, kondisi yang seharusnya, dan lingkupnya dengan manajemen ASN. Kita bisa lihat isu pertama lingkupnya akuntabilitas, isu kedua dan ketiga profesionalitas. Untuk isu yang keempat dan kelima, ruang lingkupnya adalah profesionalitas dan kepastian hukum. Yang kelima ini sesuai dengan pelanggaran atas surat edaran dari rektor. Baik, mari kita lihat analisis dampak isu yang pertama, yaitu kurang sosialisasinya hasil pengabdian masyarakat terhadap usaha sejenis, yaitu warung kopi, dengan hasil risetnya Zero Waste Management Coffee Shop. Nah, kurangnya sosialisasi hasil pengabdian ini terhadap usaha sejenis. Nah, efeknya apa? Nanti kurangnya potensi pendapatan tambahan dari pengolahan limbah pada usaha sejenis, yaitu warung kopi. Nah, ini nanti seakan-akan terjadi eksklusivisme di mana hasil riset itu hanya dapat digunakan pada usaha tempat riset dilakukan. Padahal harusnya hasil riset ini bisa disosialisasikan sehingga warung kopi sejenis bisa merasakan potensi pendapatan tambahan. Nah, sekarang kita masuk analisis dampak isu yang kedua, di mana belum optimalnya evaluasi hasil belajar mahasiswa dari kegiatan MBKM pada prodi sarjana akuntansi. Nah, dalam pelaksanaannya, evaluasi hasil belajar dari MBKM itu sendiri sangat penting karena untuk memastikan apakah tujuan dari program itu tercapai dan kompetensi yang diharapkan dapat terukur dengan tepat. Namun, realisasi yang ada, buku panduan untuk evaluasi itu masih belum tersedia yang terstruktur, sehingga berpotensi menyebabkan penilaian tidak konsisten dan kurang objektif. Nah, sekarang kita bahas analisis dampak isu yang ketiga, yaitu kurangnya minat dosen untuk melanjutkan program doktoral ke luar negeri. Kebutuhan dosen S3 tamatan luar negeri dapat memberikan manfaat untuk prodi maupun fakultas seperti adanya dana WCU ataupun penunjang akreditasi, apalagi kalau ada akreditasi internasional. Nah, namun saat ini yang terjadi adalah adanya asumsi yang beredar di kalangan dosen bahwa yang penting sudah doktor, jadi hanya untuk memenuhi kewajiban jabatan fungsional sehingga terpenuhi pencapaian target kinerja saja. Nah, sekarang analisis dampak isu yang keempat, yaitu belum tersedianya modul yang berisi kasus-kasus untuk mata kuliah auditing di prodi sarjana akuntansi. Nah, modul-modul ini sangat penting karena mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan analitis, pemecahatan masalah, serta kemampuan menerapkan teori dalam situasi praktik, maksudnya di sini dalam kerja nyata. Nah, apabila tidak terpenuhi, maka adanya potensi yang menghambat pencapaian pembelajaran yang sudah diharapkan. Kemudian isu terakhir, yaitu isu kelima, pelanggaran integritas dalam penyediaan snack dan konsumsi oleh mahasiswa pada kegiatan akademik. Sampai saat ini, mahasiswa masih menyediakan konsumsi snack dan masih ada dosen yang menerima pada kegiatan akademik. Nah, apabila hal ini terus berlanjut, maka ini bisa menjadi budaya gratifikasi yang lebih meluas di lingkungan kampus. Nah, selanjutnya isu-isu tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik APKL, aktual, problematik, kekhayalakan, dan layak. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan isu prioritas mana yang akan dianalisis dan dari beberapa isu yang sudah kita cantumkan. Dalam hal ini dapat kita lihat dari tabel, isu pertama, ketiga, dan kelima
memenuhi syarat sebagai isu yang prioritas. Kemudian, isu tersebut dianalisis lagi dengan menggunakan teknik analisis USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Berdasarkan tabel USG, diperoleh bahwa isu kelima memiliki nilai tertinggi, berarti itulah isu yang paling prioritas yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, pada saat ini kita sudah menggunakan teknik analisis fishbone, di mana kita menggunakan teknik tulang ikan untuk merunut apa-apa saja penyebabnya sehingga menghasilkan akibat apabila isu tersebut dibiarkan. Di sini ada metode di mana tidak adanya pengawasan, kemudian prosedur yang tidak konsisten, kemudian manusia ketidaktahuannya terhadap surat edaran dokter, dan pembiaran oleh dosen atau sikap acuh. Kemudian oleh manajemen tidak ada sosialisasi terhadap surat edaran. Kemudian juga tidak ada saksi sehingga orang mengabaikan. Kemudian dari lingkungan sudah dianggap menjadi suatu budaya yang diteruskan turun-temurun dari abang leting. Adapun solusi yang saya tawarkan untuk mengatasi isu tersebut diantaranya adalah dengan mengadakan sosialisasi bahaya gratifikasi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, seperti dengan mengirim email resmi, pengumuman di kelas, dan media sosial kampus. Kemudian yang kedua, membentuk tim pengawas yang bertugas untuk memantau pelaksanaan seminar atau kegiatan lain sejenis, serta memastikan bahwa tidak ada penyediaan konsumsi oleh mahasiswa. Tim ini juga melakukan evaluasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Kemudian yang ketiga, melakukan kampanye perubahan budaya akademik yang lebih fokus pada kualitas seminar, sidang, ujian, atau kegiatan lain sejenis daripada pemberian konsumsi. Dan yang terakhir, keempat, menetapkan sanksi yang tegas namun edukatif bagi pelanggar aturan dan melakukan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan atas larangan tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.